Halo semuanya, kembali lagi bersama Lanjut Nulis. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Gang. Film dibuka dan menampilkan seorang pria bernama Ji-Hon. Ji-Hon adalah seorang siswa yang bermasalah dan oleh karena itu dia dipindahkan ke sebuah SMK. Di SMK itu, Ji-Hon memiliki tujuan untuk mendominasi. 심지어 학교 건물도 방치된 교도소를 짱 먹는 거다. 여기 있어. Tiba-tiba sebuah bola mengenai kepala Ji-Hon dan itu adalah perbuatan siswa di sekolah. Terus orang siswa tersebut mendekati Ji-Hon. Ji-Hon menganggap jika siswa itu mengajaknya berkelahi. Namun pria itu bermaksud untuk mengambil kembali bola miliknya dan langsung pergi. Ji-Hon pun pergi ke kantor dan bertemu dengan seorang guru. Guru itu langsung bertanya apakah Ji-Hon bisa berkelahi. Dan setelah mendapatkan jawabannya, Ji-Hon langsung diluluskan. Ji-Hon pun masuk ke kelasnya dan langsung bertanya siapa yang terbaik. Lalu seorang siswa bernama Yong-sik berdiri dan mengaku jika dia yang terbaik di kelas ini. Lalu sebuah sirine berbunyi yang membuat para murid keluar. Lalu Yong-sik mengajak Ji-Hon ke sebuah tempat. Tempat itu adalah klub bertarung resmi di sekolah pelatihan ini. Dan di peraturan sekolah ini, orang yang menang di klub bertarung akan menjadi kepala sekolah. Lalu Yong-sik mengatakan jika orang yang terakhir menang yang bernama Jeong Dae-ho sedang tidak berada di sekolah. Dengan kata lain, posisi pemimpin sekolah saat ini sedang kosong. Dan itulah alasan klub bertarung dibuka. Meskipun posisi pemimpin kosong, Yong-sik mengatakan jika sudah ada 3 kandidat pemenang. Yang pertama adalah pemimpin tim judo yaitu Park Ye-tae. Dia berasal dari tim judo nasional dan berkelahi dengan sebuah organisasi gangster dan dikeluarkan dari tim nasional. Orang nomor 2 dijuluki sebagai Raja Psikopat. Rumor mengatakan jika dia adalah orang jenius, namun karena sebuah kecelakaan keluarga dia menjadi seperti ini. Dia bernama Hotdog yang jika di dalam pertarungan dia akan menjadi anjing gila. Dan yang terakhir, dia bernama Kwon Chang-sik yang merupakan kandidat terkuat dan pernah melawan Dae-ho. Dan dengan kata lain, jika Hwan mengalahkan ketiga orang itu, maka dia akan menjadi pemimpin. Lalu Ji-Hon mendatangi Chang-sik yang sedang santai. Lalu anak buah dari Chang-sik datang dan bertarung dengan Ji-Hon. 너가 여기 제일 세다며? 맞겠니? 지금 휴전 기간인데. 아, 씨발. 그냥 심플하게 가자. 다이다이로. 씨발 새끼가. Ji-Hon pun berhasil dikalahkan dan dipermalukan dengan memotret celana dalamnya yang bergambarkan Hello Kitty. 야, 이 새끼 바지 벗겨. 한번 보자. 헬로키티 아이가. 야이 새끼. Keesokan harinya, Ji-Hon dan Yong-sik pergi ke fighting club dan melihat Chang-sik bertarung. Ji-Hon pun melihat secara langsung kehebatan Chang-sik bertarung. Lalu Ji-Hon pun berambisi jika dia ingin membuktikan bahwa dirinya layak berada di puncak sekolah. 싶었다. Ji-Hon pun mengikuti fighting club dan mulai menantang orang-orang hebat. Pada pertarungan pertamanya, Ji-Hon berhasil memenangkan pertarungan dan dia mulai disegani oleh siswa yang lain. 노 웨폰 only 이쁨 다이다이로 한번 도발. 더 이상의 방심은
Ji-Hwan pun terus berlatih dan bertarung di Fighting Club. Ia pun sering menang dan mendapatkan uang dari sana. Lalu Ji-Hwan dan Young-sik pun bersama-sama makan daging dan membahas pertarungan besok jika Ji-Hwan akan melawan orang nomor 2 dari sekolah sebelah yang bernama Kim Baek. Lalu tak lama kemudian si ahli judo Park Ki-tae datang karena mendengar tentang Hello Kitty yang semakin dikenal di sekolah. Ki-tae pun dengan percaya diri jika Ji-Hwan tidak bisa mengalahkannya dan menunggunya besok hari. 박기태라고 한다. 최지훈이다. 넌 나한테 안 된다. 아세요. 내일? Young-sik pun terkejut dan menganggap jika jadwal telah dirubah. Pada malam hari, sebagai persiapan, Ji-Hwan mencari tahu kelemahan judo dari internet. Keesokan harinya, Ji-Hwan sudah masuk ke putaran 16 besar dan bertarung melawan Ki-tae. Lalu Young-sik membisiki Ji-Hwan jika jadwal pertarungan telah diubah oleh guru olahraga dan meminta Ji-Hwan menyerah untuk memprotes kepada guru olahraga. Namun Ji-Hwan tetap ingin bertarung melawan Ki-tae. Pertarungan pun dimulai. Ki-tae pun bertarung menggunakan teknik judo yang dia kuasai sampai Ji-Hwan kewalahan. Ji-Hwan pun kembali bangkit dan menggunakan ilmu yang dia dapat dari internet semalam. Dan benar saja dengan membuka bajunya membuat serangan judo milik Ki-tae tidak efektif. Dan pada akhirnya Ji-Hwan berhasil mengalahkan Ki-tae. Lalu guru olahraga pun merasa kecewa kepada Ki-tae karena tidak bisa mengalahkan Ji-Hwan. Ki-tae pun meminta agar guru olahraga tidak ikut ke dalam perkelahian para siswa. Setelah mengalahkan Ki-tae, Ji-Hwan pun memiliki lebih banyak pendukung. Lalu datanglah seorang pria berbaju kuning yang meminta pendapat Ji-Hwan jika Sun Gokong bertarung melawan klien, siapa yang akan menang. Ji-Hwan pun merasa bingung dengan pertanyaan yang pria itu tanyakan. Dan pria itu adalah Hotdog si anjing gila. 손오공이랑 크리링이랑 싸우면 역시 크리링은 너무해. Lalu keesokan harinya Ji-Hwan masuk ke perempat final dan melawan Hotdog. Pertarungan itu disaksikan langsung oleh Chang-sik dan Ki-tae. Pertarungan pun dimulai. Seperti namanya, Hotdog bertarung seperti orang gila. 아버지 어머니, 제 목소리 적들을 물리쳐 나갈 거예요. Lalu pada suatu momen Ji-Hwan memukul Hotdog sampai gantungan berbentuk Goku milik Hotdog terpental. Hotdog pun mencari gantungan miliknya itu, namun gantungan itu Ji-Hwan ambil dan dia telan. Dan pada akhirnya Hotdog pun berhasil Ji-Hwan kalahkan. Saat merayakan kemenangan, tiba-tiba Jeong Dae-ho atau orang terkuat telah kembali. 대운고의 절대 최강자. Lalu Dae-ho didatangi Chang-sik jika dia meminta Dae-ho dilarang ikut campur di musim kali ini karena seleksi telah berakhir. Dan ini adalah sebuah peraturan yang tidak boleh dilanggar. Namun kedatangan Dae-ho bertujuan untuk melanggar aturan tersebut dan berkeinginan untuk membunuh semua orang. Chang-sik pun menantang Dae-ho untuk bertarung. Lalu Young-sik dan Ji-Hwan yang sedang berjalan melihat Chang-sik dan Dae-ho ke ruang bawah. Young-sik dan Ji-Hwan pun mengikuti mereka ke ruangan bawah dan menonton mereka bertarung. Pada pertarungan ini, Chang-sik dikalahkan oleh Dae-ho. Ji-Hwan pun melihat kebrutalan Dae-ho yang menyerang dan melukai orang yang sedang menonton. Ji-Hwan pun mengumumkan jika mulai dari sekarang klub akan dihapuskan selamanya. Setelah pertarungan itu, Dae-ho mengalahkan semua kandidat juara dan siswa mematuhi Dae-ho termasuk Young-sik.
dan Ji-ho pun hanya bisa terdiam. Lalu saat berkumpul, Dae-ho menanyakan di mana Ji-hon berada. Lalu Yong-sik menemui Ji-hon dan melarangnya untuk pergi ke sekolah pada esok hari karena Dae-ho akan memukulinya. Yong-sik juga memberitahu jika ketiga kandidat terkuat telah Dae-ho kalahkan. Lalu Yong-sik memberitahu Dae-ho jika Ji-hon melarikan diri dari sekolah. Lalu tanpa alasan yang jelas, tiba-tiba Dae-ho mengambil sebuah kayu dan memukul Yong-sik. Lalu dari sisi Ji-hon diberitahu oleh Chang-sik jika Yong-sik berada di dalam bahaya. Dan merah saja, saat Ji-hon datang, dia melihat Yong-sik yang sudah ditancangi dan babak belur. Lalu Dae-ho datang dan mengucapkan sampai jumpa besok kepada Ji-hon. Keesokan harinya, Ji-hon mendatangi Dae-ho yang telah menunggunya di sebuah tempat. Dae-ho pun meminta untuk menyelesaikan masalah dengan pukulan. Lalu anak buah Dae-ho pun datang dan bertarung melawan Ji-hon. Karena kalah jumlah, Ji-ho pun berhasil dikalahkan. Dan tak lama kemudian Chang-sik, Itai, dan Hotdog pun datang ke tempat ini. Dan pada saat itu juga, Ji-hon kembali bangkit dan bertarung melawan Dae-ho. Ketiga kandidat itu pun ikut bertarung melawan anak buah Dae-ho. Dae-ho pun mengajak Ji-hon untuk melanjutkan pertarungan di tempat lain. Pada pertarungan ini, Ji-hon berhasil mengalahkan Dae-ho dengan keadaan sama-sama babak belur. Lalu di ending film kita lihat pertarungan antara Ji-hon melawan Chang-sik. Mereka bertarung di fighting club tanpa aturan dan film pun selesai. 자, 이제 결승전이다. 룰 설명은 필요 없고